قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Kemudian untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas orang yang dhalun mudil, orang yang sesat dan menyesatkan. Orang ini mengaku ustadz kaum muslimin, tapi orang ini membenarkan statement dari pemahaman Mr. TM yang jelas-jelas sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga sudah ditangkap oleh polisi, ya, Mr. TM-nya. Dan kita tahu kaum muslimin, Mr. TM juga ngakunya ustadz, ya. Dan memang kenyataan yang ada kaum muslimin, orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata pasti masih punya pengikut. Begitu juga sebaliknya, orang yang lurus dengan lurus selurus-lurusnya pasti punya pembenci, ya. Sebagai contoh, ya, orang yang lurus selurus-lurusnya, beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW, punya pembenci banyak, ya. Sedangkan orang yang sesat dengan sesat yang sesesat-sesatnya Fir'aun, dia punya pengikut, ya. Dan itu sebuah kemutlakan kaum muslimin, ya. Itu sebuah perkara sunatullah. Dan karena adanya hal yang seperti itu, maka terbukalah pintu dakwah seluas-luasnya. Terbukalah kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, demi zat yang diriku berada di tangannya, apabila kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian dan Allah akan mendatangkan kaum lain yang kemudian berbuat dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun ampuni dosa mereka. Tapi hadis ini tidak boleh kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini berbuat dosa dan keburukan. Tidak boleh, ya. Dan salah satu kesesatan Mr. TM kaum muslimin adalah dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Ngeri ya? Ngeri. Karena di setiap zaman ada Rasulullah, ya. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, Rasulullah ada nggak? Ada. Nabi Muhammad sama Rasulullah Muhammad itu beda, ya. Nabi Muhammad adalah orangnya, bin Abdullah itu orangnya, manusianya. Maka bisa mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau Rasulullah Muhammad yang bukan manusia, bisa mati nggak? Ya enggak lah. Saya terangkan ilmiahnya, ya. Jadi di surat Al-Ahzab 40, di situ menyebutkan Nabi Muhammad adalah khatamnya para nabi, penutup para nabi. Yes, betul. Tapi di kalimat itu disebutkan, ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Padahal Nabi Muhammad punya anak nggak? Lah, Muhammad yang mana yang bukan bapaknya anak tadi, ya? Padahal dia punya anak loh, ya, yang orangnya itu nggak. Berarti ini bukan Muhammad yang manusia, jelas. Tapi Muhammad yang dibalik Muhammad yang Nabi yang bin Abdullah tadi, betul nggak? Tapi dia Muhammad bukan? Muhammad, wujudnya sama. Itulah Rasulullah Muhammad. Nah, Muhammad itu bukanlah bapak dan laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasulullah, ya. Dan penutup para nabi. Yang menutup para nabi yang siapa? Yang Nabi Muhammad bin Abdullah. Tapi yang Rasulullah siapa? Yang dibaliknya
Nabi Muhammad itu, betul nggak? Yang khatam Rasulullahnya apa Nabi Muhammadnya? Nabinya, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi penjelasannya kan nggak menyebutkan khatamur Rasulullah, betul nggak? Dia adalah Rasulullah loh. Contohnya ya, Pak Jokowi adalah presiden terakhir zaman ini di Republik Indonesia, betul nggak? Tapi setelah Pak Presiden purna tugas, ada nggak Presiden RI? Ya ada dong, betul? Yang terakhir Presiden RI berlaku sekarang, betul nggak? Jelas? Tapi apakah ada Presiden RI habis ini? Tetap ada dong, betul nggak? Nah, kemudian perkataan dari Mr. TM inilah yang kemudian dibela oleh seorang yang mengaku sebagai ustadz. Ya, coba kita simak videonya. Kata beliau, Muhammad Rasulullah itu bukanlah Rasul terakhir. Berulang-ulang kali beliau menyampaikan. Bahkan dikatakan, didengar ya, cocot saya ngomong. Muhammad Rasulullah itu bukanlah Rasul terakhir. Apa yang terjadi di kalangan masyarakat kita? Kalau kemarin dia mengatakan bahwa wujud Allah itu adalah seorang laki-laki, yaitu dia adalah manusia. Heboh. Ya, sebenarnya heboh kita itu menunjukkan kita kapasitas. Itu sebenarnya. Nah, sekarang beliau ulangi lagi. Muhammad Rasulullah itu bukanlah Rasul yang terakhir. Ya, heboh. Keluar di YouTube orang memberikan komentar. Mencerca, mencaci. Mendoakan agar dia ditangkap polisi. Diadili oleh MUI, macam-macam. Keluar. Tapi itu pertanda bagi kita bahwa kapasitas akal fikir kaum di akhir zaman ini memang sulit untuk sampai kepada titik tujuan. Coba perhatikan ya. Dia kan mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah Rasul terakhir. Ya benar. Bukan Rasul terakhir. Kenapa bukan Rasul terakhir? Bedakanlah antara Rasul dengan Nabi. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 40 ya. Maka namu amadin aba hadim mirajikum walaki rasulillahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki kamu. Tetapi dia Rasul. Lah kalau dia itu Rasul artinya dia datang dari Allah, masuk ke dunia, masuk ke kandungan emaknya, masuk ke tubuhnya, dia lahir. Itu Rasul. Dia membawa risalah. Allah gaib, dia gaib. Makanya Allah beri dia tubuh sebagaimana tubuh seperti kita juga. Tubuh itulah yang membawa Rasul, dalam bahasa Arab an-nabaun atau nabi. Jadi tubuhnya itulah nabi. Sedangkan yang ada dalam tubuh itu adalah Rasul yang datang daripada Allah. Masuk ke dunia, masuk ke kandungan maknya, masuk ke tubuhnya. Terpari di hati, dia zohir bersama tubuh. Itu Rasul. Nah kalau Rasul ini ya tidak pernah berakhir. Tidak pernah berakhir saudara. Tapi kalau Nabi benar. Makanya ada khataman nabiyyin, itu adalah penutup atau kesudahan Nabi-Nabi, itu benar. Itu menunjuk kepada tubuh badan jasad. Tidak ada lagi memang. Kata siapa? Ya kata para ulama. Tapi kalau Rasul itu tidak akan pernah ada penutupnya, tidak pernah ada akhirnya. Karena beliau adalah membawa petunjuk, membawa agama. Itu. Coba lihat pada surah As-Saff itu. As-Saff ayat 9 kalau saya tidak salah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama untuk dimenangkan dia dari agama-agama yang lainnya. Jelas, Rasul itu gaib. Otomatis bukan bapak laki-laki, bukan bapak perempuan, bukan suami perempuan. Gaib dia itu. Dah kaum muslimin, sampai di sini saja sudah jelas ya. Sudah jelas kalau orang-orang yang pro dengan Mr. TM itu adalah orang-orang yang memang sesat. Dan kebanyakan orang-orang yang sok-sokan ngaku-ngaku sebagai kelompok yang sudah
mencapai derajat ma'rifat, itu ya memang rata-rata orang yang sesat. Tapi anehnya dengan kesesatan cara berpikir mereka, mereka menganggap orang-orang yang tidak mengaminkan mereka, itu adalah orang-orang yang nggak sampai ilmunya. Ya, kapasitas keilmuannya masih sedikit. Kan aneh kaum muslimin. Sama kayak orang-orang yang mereka mendengarkan ceramah Wali Majedub. Mereka menganggap orang yang mengatakan bahwa Wali Majedub itu adalah orang gila, dianggap itu adalah orang yang ilmunya belum nyampe. Jadi nggak bisa memahami perkataan Wali Majedub itu. Itu kan songong namanya. Orang gila dianggap wali. Perkataannya didengar, kemudian ditafsirkan sendiri. Itu kan aneh. Perkataan orang gila dicerna. La ilaha illallah. Dikatakan itu makrifat. Ya. Kemudian di dalam video tadi kaum muslimin, dalil yang dipakai untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Rasul yang terakhir, itu pun difahami dengan otaknya sendiri. Coba sekarang, mana ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bukanlah Rasul yang terakhir? Nggak ada. Sudah jelas ayat itu mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, penutup para nabi. Jelas di sana dikatakan walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa Muhammad SAW itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Namanya Rasul itu pasti nabi. Ya, meskipun nabi tidak selalu dia rasul. Ada nabi yang dia itu syariatnya untuk diri dia sendiri. Sementara kalau rasul, dia syariatnya untuk umatnya. Untuk disampaikan kepada umatnya. Ya. Jadi, kalau rasul itu pasti nabi. Ya, kalau dikatakan dia rasul sekaligus penutup kenabian, maka sudah selesai. Nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi rasul. Kemudian di dalam surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiron wa nadhiron. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Di sini jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul, diutus untuk seluruh manusia. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, kemudian diwafatkan, maka tidak akan ada lagi Rasul setelah beliau. Kalau sekarang dikatakan masih ada Rasul setelah beliau, siapa Rasulnya? Mr. TM, Hadi Minallah, apa orang ini? Ya, koplak itu kaum muslimin. Dari mana pula judulnya mengatakan kalau Rasul itu adalah sesuatu yang gaib? Dari mana? Itu kan ngelantur namanya. Ya. Lah sekarang kita ke masalah yang paling mendasar kaum muslimin. Orang yang mengakui ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, itu syahadatnya bagaimana? Bukankah kalau syahadat orang-orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul bagi seluruh manusia sampai nanti di akhir zaman, ya, mereka membaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika azan, mereka membaca seperti itu. Ketika sholat, mereka membaca seperti itu. Muhammadan Rasulullah. Lah sekarang kalau orang yang mengakui ada Rasul lain setelah Nabi Muhammad SAW, syahadatnya bagaimana? Azannya bagaimana? Sholatnya ketika tasyahud bagaimana? Apa yang disebut ketika bersyahadat? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah itu diganti dengan nama Rasul siapa? Kalau syahadatnya bukan mengatakan Muhammad dan Rasulullah, berarti itu bukan syahadatnya orang Islam. Dan dipastikan orang yang bersyahadat dengan menyebut nama Rasul selain Muhammad SAW bukan orang Islam. Dan secara otomatis kita sebut orang-orang yang mengakui ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Dia kafir, bukan orang Islam. Ya. Sampai kapan? Sampai dia kembali kepada keyakinan mengakui bahwa
Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir, satu-satunya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Dari zaman Nabi Muhammad SAW diutus sampai manusia di akhir zaman, kemudian bersyahadat dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh menyebut nabi atau rasul lain di dalam syahadat. Karena sesuai dengan surat Saba ayat 28 tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah diutus sebagai rasul seluruh manusia sampai akhir zaman. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.